Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji syukur kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana halnya karunia Allah terus dicurahkan, dilimpahkan kepada kita, maka semestinya kita juga senantiasa bersyukur kepadanya. Sebagaimana kita tidak bisa lepas dari karunia Allah, kita tidak bisa lepas dari karunia Allah berupa umur, kita tidak bisa lepas dari karunia Allah berupa kesehatan. Demikian juga kita tidak bisa lepas dari karunia Allah berupa rizki. Sampai saat ini kita masih diberikan rizki, bisa makan, menghirup udara segar, kesehatan dan lain sebagainya. Maka demikian juga semestinya syukur kita terus kita panjatkan kepada Rabb kita, Allah Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita itu semua. Ingatlah, sesungguhnya sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, apalagi ketika Allah Ta'ala memberikan tambahan karunia-Nya, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku betul-betul akan menambahkan untuk kalian, ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi jika kalian kufur sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Maka sekali lagi hendaklah kita banyak bersyukur, rajin bersyukur kepada Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita. Dan tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya. Dialah yang telah mengenalkan kita kepada Rabb kita. Dialah yang telah menunjukkan kepada kita firman-firman-Nya, petunjuk-petunjuk-Nya, agar kita selamat dunia kita, bahagia dunia kita, juga akhirat kita. Dia juga dengan bimbingan Allah pun membimbing kita agar kita bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Seperti pada masa-masa saat ini, kondisi wabah, Nabi kita SAW juga pernah membimbing kita dengan bimbingannya. Ya, kita bisa merujuk banyak sekali tulisan dari para ulama, tulisan dari para asatid, ya, yang menjelaskan bagaimana sikap Nabi kita SAW dalam kondisi wabah. Demikian juga bagaimana generasi terdahulu bersikap dalam kondisi wabah. Ini semuanya adalah petunjuk agar kita bahagia, selamat dunia kita, akhirat kita. Maka adalah kita senantiasa mengucapkan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita mendapatkan kebaikan atas ini semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan membahas kitab Ahammiyatu Tauhidil Ibadah, urgensi pentingnya tauhid ibadah. Pembahasan sebelumnya telah kita bahas bad'ul hayatis sa'idah wa khatmuha bitauhid, mengawali kehidupan yang bahagia dan juga mengakhiri kehidupan yang bahagia itu dengan tauhid. Jadi kalau kita ingin hidup kita di dunia ini bahagia, maka awali dengan tauhid, pun juga akhiri dengan tauhid. Demikian juga mengawali kehidupan kita dalam kehidupan akhir, maka awali dengan tauhid.
yakni di akhir hayat kita adalah kita mengatakan la ilaha illallah sebagaimana kita telah membahasnya. Kita melanjutkan dengan pembahasan thawabul mu'minin wa iqabul kafirin. Ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Ahamiyatu tauhidil ibadah. Kenapa kita harus mentauhidkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala? Karena adanya balasan ini. Karena adanya balasan ini. Ya, dalam kehidupan akhir. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Demikian juga balasan bagi orang-orang yang kafir. Dalam kitab ini dikatakan lamma tauhidullah fi ibadati a'dhamu amalin. Tauhid ibadah dia adalah a'dhamu amalin, amal yang paling utama di mana Allah Subhanahu wa taala ditaati untuknya. Maka Allah menjadikan balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah itu adalah dia masuk ke dalam surga. Jadi dia nanti akan masuk ke dalam surga. Dia nanti akan dibalas dengan surga Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, tetapi juga al-khuludu fiha ila ghairi nihayatin. Dia akan kekal tanpa ada kesudahannya. Dia akan kekal di dalamnya. Sebaliknya walamma kana syirku billahi a'dhamu dzanbin. Tatkala kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Usiyallahu bih. Yang Allah itu diselisihi, dimaksiati dengannya. Maka Allah menjadikan balasannya bagi orang yang menyekutukan Allah Ta'ala adalah masuk ke dalam neraka. Dan dia akan kekal di dalamnya ila ghairi nihayatin, tanpa ada kesudahannya. Kekal di neraka tanpa ada kesudahannya. Dua perkara ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita tumbuhkan, yang harus senantiasa kita munculkan pada diri kita. Ya, bahwa kehidupan kita ini tidak berakhir dengan kematian kita, tidak. Jadi kehidupan kita tidak berakhir dengan kematian kita. Justru setelah kematian kita itu adalah awal kehidupan selama-lamanya. Jadi kematian kita adalah awal dari kehidupan kita selama-lamanya. Ya, apakah kelak kita mendapatkan kebahagiaan dalam surganya Allah Ta'ala, kita mengharapkannya, ataukah kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, kesedihan dengan masuk nerakanya? Na'udzubillah min dzalika. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Nah, ini yang harus kita munculkan dalam benak kita, di pikiran kita, di hati kita, bahwa kalau kita mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, landasannya iman kepadanya, kelak kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak beribadah kepadanya, tidak beriman kepadanya, notabene kita kafir kepadanya, kelak nanti kita akan mendapatkan kesusahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna. Apa itu al-husna? Yakni al-jannah, bagi mereka surga. Jadi bagi orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka al-husna, yakni surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi ada tambahannya lagi. Ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Ya, disebutkan dalam riwayat, yakni ketika penghuni surga melihat pencipta alam semesta beserta isinya, Allah Ta'ala, ila rabbiha nadhirah. Sebaliknya, orang-orang yang
tidak berbuat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'us su'a." Kemudian akibat dari orang-orang berbuat buruk itu adalah as-su'a. Makna as-su'a maknanya adalah an-nar, neraka. Jadi akibat dari orang-orang berbuat buruk adalah as-su'a, yakni neraka. Nah, untuk ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting sekali bagi kita ya memperhatikan ketauhidan kita, yang di dalamnya adalah keimanan kita, demikian juga dengan amal saleh kita. Jadi keimanan kita dan amal saleh kita, penting kita senantiasa memperhatikan ini semuanya. Dalam kitab ini dikatakan, wa qad jama'allahu fi ayatin katsira. Allah telah mengumpulkan di banyak ayat antara dua hal ini. Baina hadzal thawabi, antara dua balasan ini, balasan untuk orang kafir dan balasan untuk orang mukmin. Balasan untuk orang mukmin dan balasan untuk orang kafir. Allah seringkali menyebutkan secara bersamaan, secara beriringan. Ya, thawabul mu'min, balasan bagi orang-orang beriman, wal iqabul lil kafirin, dan ganjaran bagi orang-orang yang kafir. Allah sebutkan secara beriringan dalam banyak ayat. Silakan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau membaca Al-Qur'an ya renungi ini. Kalau disebutkan neraka, setelahnya akan disebutkan surga. Kalau disebutkan surga, setelahnya akan disebutkan neraka. Sering kali disebutkan secara beriringan agar tertanam di benak kita ya perihal surga neraka, yakni dua makhluk Allah yang tersedia setelah manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ketika hari kiamat tiba. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau lihat di tayangan televisi kan ada iklan itu kan diputar-putar. Kenapa sih? Ya kan, kalau kita jalan dari satu tempat ke tempat yang lain kan banyak iklan di samping kanan kiri jalan itu. Tujuannya apa? Agar terlintas di benak kita, ya kan, apa yang diiklankan di sana. Penyebutan Al-Qur'an, penyebutan surga dan neraka secara beriringan. Ya, bahkan disebutkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an agar terlintas di benak kita. Ya, itulah akibat, itulah balasan bagi orang-orang beriman, yakni surganya Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang kafir, yakni nerakanya. Na'udzubillah min dzalika. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25, Allah Ta'ala berfirman, coba di dua ayat ini Allah sebutkan secara beriringan antara neraka dan surga. Allah berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayat 24 dan 25 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, fattaqun nar, wahai manusia, bertakwalah kalian dari neraka, menjauhlah kalian dari neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batuan. Sejak awal, ini awal-awal surat Al-Baqarah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah tanamkan di benak kita bahwa kita nanti akan menjadi bahan bakarnya neraka. Yang menjadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batuan. Pertanyaannya, apakah kita, na'udzubillah min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya, tapi kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh takabur, oh saya tidak akan masuk neraka, saya sampai sekarang ini masih sholat,
Tidak ada keyakinan seperti itu. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ada seseorang dari kalian yang beramal dengan amalan calon penghuni surga sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal selangkah. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, fasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan calon penghuni neraka, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Tidak ada jaminan. Jadi kita semuanya yang saat ini rajin sholat berjamaah, yang rajin pengajian, yang rajin tilawatul Quran, yang rajin puasa, tidak ada jaminan kita akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Ya, maka sedari awal, di awal surat Al-Baqarah ini, awal-awal surat Al-Baqarah ayat 24, bertakwalah kalian dari neraka, yang bahan bakarnya itu manusia dan batuan. Jadi sejak awal Allah tanamkan di benak kita bahwa neraka itu bahan bakarnya untuk membuatnya terus menyala itu adalah manusia. Na'udzubillah min dzalika. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Kemudian Allah berfirman, "Uiddat lil kafirin," yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Ahlussunnah wal Jamaah dari mengambil faedah dari ayat ini dan juga nas-nas yang lainnya bahwa neraka itu sudah tersedia, sudah tercipta. Karena Allah berfirman dalam bentuk madhi, dalam bentuk past tense, iddat, telah disediakan bagi orang-orang kafir. Berarti sekarang neraka sudah ada. Pun demikian juga dengan surga. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh. Ya, iman dan amal saleh. Jadi bisa dijabarkan di sini bahwa realisasi daripada tauhid itu adalah iman dan amal saleh. Kalau disebutkan secara bersamaan seperti ini, maka iman itu adalah amalan batin, adapun amal saleh adalah amalan zahir. Ya, seperti kita ketika sholat mengimani bahwa Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah yang menciptakan malaikat-malaikatnya, dialah yang menurunkan kitab-kitabnya, dialah yang berfirman kepada para utusannya untuk disampaikan kepada kita, dialah yang mewajibkan kepada kita untuk sholat. Dan ketika sholat, ya kan, seolah-olah kita sedang komunikasi dengannya. Iman, ya. Jadi iman, amalan batin, sehingga mendatangkan khusyuk pada diri kita. Diawali dengan niat yang ikhlas, mengharapkan ridhonya, wajahnya, mengharapkan surganya, takut dari nerakanya. Iman. Wa amilus shalihat, dan melakukan amal salih. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal salih, annalahum jannat, bahwa bagi mereka itu surga-surga. Bagi mereka itu surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada orang yang tidak suka kalau di depan rumahnya atau di kebunnya di bawahnya itu ada sungai. Para jamaah silakan dilihat, orang sekarang kalau membuat rumah sangat ingin kalau di dekat sekitar rumahnya itu ada apa itu namanya kolam ikan. Bahkan kalau perlu kolamnya besar, kemudian airnya seperti mengalir, airnya jernih. Siapa yang tidak suka? Surga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di sana bagi penghuni surga jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang tidak suka? Semua orang mesti suka. Kullama ruziqu, setiap kali penghuni surga itu diberikan rizki minha, darinya, min thamaratin, dari buah-buahannya, rizqan. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Oh, ini seperti, mereka mengatakan, oh ini seperti yang kami dulu pernah diberikan rizki. Ini sepertinya yang pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Sepertinya yang pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Padahal yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka juga diberikan yang semisal. Walahum fiha azwajum mutahhar, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang senantiasa disucikan, senantiasa perawan. Setelah dinikahi, perawan lagi.
Ya, setelah dijimai perawan lagi. Mutahharah. Wa hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya, kekal. Tidak ada kematian. Ya, dan segala sesuatu yang menyebabkan kematian dihilangkan dari surga. Sidratul Muntaha, pohon sidr yang ada di tengah-tengah surga. Pohon sidr dalam kehidupan dunia kita tahu, pohon bidara dalam kehidupan dunia kita tahu. Tidak ada pohon bidara yang tidak ada durinya. Tetapi di surga tidak ada durinya. Tidak ada durinya. Setiap duri disebutkan dalam satu riwayat dalam kitab Ibnu Katsir, setiap durinya diganti dengan buah yang beraneka warna dan tentu berbeda rasanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Coba disebutkan dalam dua ayat ini, neraka kemudian surga. Neraka kemudian surga. Agar tertanam di benak kita, inilah ganjaran, inilah balasan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan bagi orang yang kafir dalam kehidupan dunia. Balasannya nanti dalam kehidupan akhir seperti ini. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat 56 dan 57. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 56 sampai 57. Ya, sekali lagi disebutkan neraka, disebutkan surga. Dan neraka untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kafir kepada salah satu Rasulnya. Dia beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Uzair, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa. Beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya kan? Maka termasuk kafir. Demikian juga orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka baginya neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Allah Ta'ala berfirman tentang neraka lebih dulu dalam surat An-Nisa ayat 56, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Ya, kafir itu artinya orang-orang yang tidak mengimani, menutup dirinya dari keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada surga, kepada neraka. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Saufa nuslihim naro, kelak nanti akan kami seret dia, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Api, naron. Naron itu artinya adalah api. Api yang mesti membakar. Dan kalau namanya membakar, kalau kita lihat dalam kehidupan dunia, mesti yang dibakar akan hancur. Tidak ada, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, fenomena di dunia ini sesuatu yang dibakar itu tidak hancur. Sesuatu yang dibakar tidak hancur kecuali satu, tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah khususkan, ya, tubuhnya tidak hancur, bahkan justru api itu memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Makanya kemudian Allah menjelaskan, karena karakteristik daripada api itu akan menghancurkan. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu hancur, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dia dengan kulit yang lainnya. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Menunjukkan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang berada di neraka tidak akan pernah mati. Tidak seperti di dunia, orang terbakar dalam kehidupan dunia, ya kan, terkena luka bakar, mati. Apalagi kalau sampai hancur menjadi debu, jasad-jasad yang dikremasi hancur, nggak ada yang hidup. Tapi dalam kehidupan akhir enggak.
Kullama nadijat juludum, setiap kali kulit mereka hancur. Kenapa kulit? Ya karena kulitlah ini yang merasakan sakit. Maka Allah ganti. Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Kalau kulitnya saja diganti, ya berarti dagingnya diganti. Enggak mungkin. Tubuhnya hancur karena api, kemudian kulitnya diganti, dagingnya enggak diganti. Enggak diganti. Jadi orang yang berada di neraka itu, ketika hancur badannya, diganti dengan badan yang lainnya. Kenapa? Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan siksa. Akhirnya orang-orang liberal mengatakan Allah zalim. Maka Allah mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa Allah menyebutkan innallaha kana azizan hakima? Karena kebanyakan orang yang berkuasa itu zalim. Tapi Allah berfirman innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha perkasa, berkuasa, tapi ingat Allah bijaksana. Masa ada orang kerja di satu perusahaan, dia tidak pernah telat mendapatkan gajian, tapi dia tidak pernah bekerja, sedangkan yang lainnya kerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Orang yang tidak pernah kerja ini kalau tidak di PHK dari tempat kerjanya, maka pemilik perusahaan itu zalim. Zalim kepada siapa? Kepada yang bekerja. Demikian juga tidak bekerja. Dan pemimpin perusahaan itu tidak adil. Semua orang mesti mengakui kalau ada satu perusahaan yang rajin digaji, kasih tunjangan, kasih THR. Yang enggak rajin juga dikasih tunjangan, dikasih THR. Enggak adil. Apalagi Allah Ta'ala, keadilannya nampak di alam semesta beserta isinya. Ya. Di matahari di sana kelihatan keadilan Allah, rembulan di sana kelihatan keadilan Allah. Ya, pergantian siang dan malam di sana kelihatan keadilan Allah. Tidak mungkin Allah tidak adil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya dengan azab seperti ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 56, ini justru menunjukkan keadilan Allah taala. Adapun orang yang beriman dalam surat An-Nisa ayat 57. Dalam surat An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat, iman, amal saleh. Ya, kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan peruntukan daripada surga itu diperuntukkan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, amal saleh, iman, amal saleh. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah berfirman sanudkhiluhum jannatin, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal abadi. Allah takkid khalidina fiha abada. Mereka akan kekal abadi. Artinya mereka tidak akan mati di situ. Ya, segala sebab yang bisa menyebabkan kematian Allah Allah jauhkan dari penghuni surga. Tadi duri tidak ada di sana. Karena orang bisa saja dalam kehidupan dunia kena duri, kemudian ternyata durinya mengandung namanya bahan-bahan infeksi, akhirnya bahan-bahan infeksinya itu menjalar ke seluruh tubuh kemudian menyebabkan kematian. Ya seperti sekarang ini, ya hanya sebuah virus ternyata bisa membunuh seorang manusia. Nah di surga tidak ada, pusing saja tidak ada, ya kan? La yusadda'una fiha, mereka itu tidak pusing. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka di dalam surga, orang-orang beriman dan beramal saleh dalam surga itu khalidina fiha abada. Allah kemudian mengatakan lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka pasangan-pasangan, istri-istri yang disucikan, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. Setelah sebelumnya kepanasan. Di mana itu? Di padang mahsyar.
Setelah sebelumnya kepanasan di padang mahsyar. Kita semuanya nanti akan berdiri di padang mahsyar yang sehari ketika itu sama dengan 70 tahun, sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Ya, kepanasan. Nanti setelah itu penghuni surga akan dimasukkan ke dalam sanudkhiluhum dzillan dzalila. Ya, orang-orang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam tempat yang teduh itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian surat Al-A'raf ayat 40 sampai 43. Sekali lagi, setelah penyebutan neraka, Allah sebutkan surga. Jadi sebutkan secara bersama-sama agar terlintas di benak kita dalam kehidupan akhir. Inilah kejadiannya. Inilah yang nanti akan dialami oleh umat manusia. Ya, bagi orang yang mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, bagi mereka nanti akan mendapatkan surga, akan mewarisi surga. Sebaliknya orang-orang menyekutukannya, orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, demikian juga kepada Rasulnya, kepada hari akhir, maka mereka nanti akan merasakan akibatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40, Innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami. Ya, mendustakan ayat-ayat kami. Seperti halnya orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat firman-firman tentang kebangkitan, mereka mendustakan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Allah mengatakan sekali-kali nanti mereka akan tahu. Nah, kembali kepada firman Allah surat Al-A'raf ayat 40, Innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, tidak mengimani firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastakbaru anha, dan mereka takabur terhadap ayat-ayat Allah itu. Mereka takabur terhadap ayat-ayat Allah itu. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Mereka tidak akan bisa melewati pintu-pintu langit. Mulai sejak ya kematian mereka. Dalam hadis Bara' bin Azib disebutkan bahwa orang yang kafir ruhnya tidak akan pernah melewati pintu langit dunia, apalagi pintu atasnya sampai pintu langit tingkat 7, enggak mungkin. La tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Kiasan, apa mungkin unta yang besar seperti itu masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami akan membalas para pelaku kejahatan, mujrim, para pelaku kejahatan. Ya, jadi orang yang kafir itu orang yang mujrim. Bagaimana tidak mujrim? Allah berikan kepada mereka hidup, diberikan kaki untuk berjalan, diberikan telinga untuk mendengar, tangan untuk berbuat, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk berbicara, dikasih gratis oleh Allah Ta'ala. Kemudian diberikan udara gratis, tidak bayar. Kalau di rumah sakit itu bayar. Dipanggil untuk sholat, tidak mau sholat, tidak beriman kepada Allah. Orang seperti ini nanti akan dibalas. Kadzalika najzil mujrimin. Ini pelaku kejahatan ini. Ya, jahat orang seperti ini jahat. Orang di pabrik seperti itu, dikasih gaji terus, dikasih tunjangan terus, tapi tidak bekerja. Ini orang jahat ini. Orang jahat. Allah berfirman kemudian pada kelanjutan ayat ini, surat ini, yakni ayat 41, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka di neraka jahanam itu ada tempat tidur dan di atasnya ada selimut. Jangan punya pikiran, ada tempat tidurnya ternyata di sana. Jangan punya pikiran tempat tidurnya di sana enak.
Ya, mendengarkan namanya saja an-nar mesti panas, apalagi tempat tidurnya, berarti membakar. Na'udzubillah min dzalika. Pun dengan selimutnya. Ya, dengan selimutnya kita saja kalau kepanasan, ya, enggan mengenakan selimut. Ya, bahkan kalau perlu kita tidak pakai selimut, kalau perlu kita tidak pakai baju. Karena saking panasnya, bagaimana nanti di neraka kita diselimuti dengan selimut yang berasal dari neraka. Kadzalika najzidz dzalimin. Allah berfirman selanjutnya, demikianlah kami akan membalas orang-orang zalim. Orang-orang menganiaya dirinya sendiri, tidak tahu terima kasih, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala secara cuma-cuma, kemudian dipanggil untuk sholat misalkan, untuk bertakwa kepadanya, dia menjauhi dari itu semuanya. Sebaliknya, sekali lagi, kalau tadi disebutkan tentang neraka, Allah menyebutkan tentang surga. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ingat, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. La nukallifu nafsan. Kami tidak membebani satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Allah itu rahmatnya sangat luas. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk. Kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka dengan berbaring. Kita tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi besar karena ada satu udzur, maka bisa tayamum. Ya, banyak sekali keringanan dari Allah Ta'ala, banyak sekali rahmat Allah Ta'ala. Ya kan? Kita juga tidak diperbolehkan puasa sepanjang waktu. Tanggal 1 Syawal wajib bagi kita untuk Idul Fitri kembali berbuka. Ya, ini karunia Allah, rahmat Allah. Kalau Allah bisa saja. Kalau Allah mau, Allah bisa saja memerintahkan kepada kita untuk terus-terusan puasa, tidak boleh ada bukanya. Dalam kondisi wabah seperti saat ini, banyak para ulama yang berfatwa tidak menjadi masalah. Ya kan, seorang tenaga kesehatan, tenaga medis, dia sholat dengan baju yang dia kenakan. Ya kan? Karena daruratnya, dorurinya. Allah tidak membebani satu jiwa sesuai dengan kemampuannya. Maka siapa yang beriman dan beramal soleh kemudian melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuannya, Allah berfirman, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah calon penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalamnya. Maka penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar iman, tapi bukan hanya sekedar amal, tapi tumbuhkan iman. Ya, misalkan kita sholat, tumbuhkan iman kita. Kalau kita sholat ini diperintahkan oleh Allah, zat yang menciptakan kita. Perintahnya tertuang dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, disampaikan melalui utusannya. Kita beriman kepada itu semuanya. Kita juga beriman ketika kita sholat, seolah-olah kita berhadapan dengannya. Iman, bukan hanya sekedar sholat. Ya, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan anggota tubuh, tapi tanpa ada makna di dalamnya, enggak. Ya. Nah, jadi mereka akan menghuni surga, mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43 kelanjutannya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian. Jadi penghuni surga itu tidak ada dengki satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun seorang penghuni surga itu istrinya banyak, gitu kan? Ya, antara istri enggak ada kedengkian. Ya, kalau dalam kehidupan dunia masih ya kita tahulah. Ya, kita tahu. Ya, istri Nabi saja itu namanya cemburu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu kisah ketika ada istri Nabi yang mengirimkan makanan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tamu, sedang beliau berada di istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian kirimannya itu bahasa Jawanya ditamplek, ya, itu. Akhirnya terjatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda dengan tersenyum, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya, dalam kehidupan surga tidak ada seperti itu. Apalagi kedengkian, tidak ada. Nah, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ya, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan sekali. Punya kebun di bawahnya sungai, ya kan, duduk-duduk di bawahnya, ya kan. Kemudian minum dari air sungai itu.
Ya, tidak seperti dalam kehidupan dunia kita melihat sungai dalam kehidupan dunia ya seringkali jijik karena sudah terlalu banyak pencemaran. Wa qalu, kemudian mereka para penghuni surga mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini. Memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, yakni untuk masuk ke dalam surga ini. Ya. Memberikan petunjuk kepada kami untuk melakukan amalan-amalan sehingga kami selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka mengatakan, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Ucapan penghuni surga. Ucapan penghuni surga ketika mereka berada di surga, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami untuk ini semuanya. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Jadi hidayah itu murni pemberian Allah. Saat ini kita berada di tempat ini, saat ini kita mencari ilmu, saat ini kita masih sholat, saat ini kita masih sedekah, saat ini kita masih melakukan dosa, meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, itu semuanya adalah karena karunia Allah. Maka penting kita merenungi bacaan suratul Fatihah yang senantiasa kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ini. Kemudian mereka mengatakan laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Mereka mengatakan telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Telah datang para utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Wa nudu, kemudian mereka dipanggil antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian mereka itu dipanggil, kemudian mereka itu diseru, itulah surga yang kalian mewarisinya dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ketika penghuni surga sudah berada di surga, maka ada seruan yang mengatakan antilkumul jannatul lati urithumuha, antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian mewarisinya dengan sebab apa yang kalian perbuat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam surat Thaha sekali lagi surga dan neraka disebutkan secara beriringan. Ya, untuk menanamkan di benak kita bahwa dalam kehidupan akhir itu, ya kalau enggak di surga ya di neraka. Dalam surat Thaha ayat 74 sampai 76, Allah berfirman, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Innahu, sesungguhnya, may ya'ti rabbahu, siapa yang mendatangi Rabbnya, siapa yang kembali kepada Rabbnya, kepada penciptanya, kepada pemiliknya, mujriman dalam keadaan melakukan perbuatan mujrim, jahat, melakukan perbuatan dosa. Sudah dikasih hidup, dikasih rizki, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau sholat, nggak mau puasa, dilarang ini itu dan lain sebagainya, tidak patuh, tidak taat kepada Rabbnya. Dia datang kembali kepada Rabbnya dalam keadaan mujrim, fa inna lahu jahannama, maka baginya jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak akan mati di dalamnya, tidak hidup. Dia tidak mati, enggak mati, karena kematian itu hanya sekali ketika manusia itu meninggalkan dunia menuju alam barzah, itu saja kematian. Ya, kematian itu hanya sekali itu. Setelah itu, ya kan? Setelah itu tidak ada lagi kematian. Kematian itu hanya sekali. Ya. Nah, wala yahya, demikian juga mereka tidak hidup. Bagaimana dikatakan hidup? Ya, karena mereka hidup dengan siksaan. Para jamaah barangkali pernah mendengarkan ada keluhan seseorang, hidupnya miskin, ya kan? Kemudian sakit-sakitan, ya, anaknya tidak karu-karuan, ya, ada ungkapan dari mereka, keluhan dari mereka, sepertinya saya ini tidak hidup di sini ini. Masa hidup seperti ini? Ya, sakit-sakitan, nggak berkesudahan, misalkan seperti itu. Kemudian hidupnya penuh dengan kesempitan, ya, penuh dengan kekurangan,
Apalagi dalam kehidupan neraka, naudzubillah min dzalik. Tidak pernah berhenti dari siksa. Siksa terus berjalan, tidak pernah berhenti dari siksa. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya pada ayat berikutnya, ayat 75, wa may ya'tihi mu'minan, siapa yang mendatangi Rabb-nya, kembali kepada penciptanya, kembali kepada pemiliknya dalam keadaan beriman. Jadi sejak dalam kehidupan dunia dia sudah beriman. Saya beriman, saya belum pernah melihat Allah, tapi Allah, dialah pencipta alam semesta beserta isinya, zat pencipta alam semesta beserta isinya. Dia yakin, dia meyakini itu, dia mengimani itu. Dari mana keimanan dia? Dari tanda-tanda kebesarannya. Alam semesta, bumi beserta isinya, langit beserta isinya. Dia mengimani itu. Kemudian dia juga mengimani bahwa Allah itu mengutus utusannya dari kalangan malaikat, utusannya dari kalangan manusia menyampaikan risalahnya. Dia mengimani bahwa Al-Quran itu kitabnya, firman-firmannya. Kemudian Allah berfirman, qad amilas shalihat. Dia kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan beriman dan telah melakukan amalan saleh, mengamalkan semua yang ada dalam kitabullah, dalam risalah yang dibawa oleh utusannya. Jadi iman amal saleh, iman amal saleh. Faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itulah derajat yang tertinggi. Bagi mereka itulah derajat yang tinggi, karena surga berada di atas. Bagi mereka derajat yang tinggi. Yakni Allah berfirman pada ayat 76, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yakni surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang telah membersihkan dirinya. Ya. Orang yang membersihkan dirinya. Jadi dia membersihkan dirinya sebagaimana firman Allah SWT, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Ya, daripada mengikuti nafsunya. Dia lebih mengedepankan, ya kan, perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka bagi orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, bagi mereka jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20. Sekali lagi, dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai 20, di sini disebutkan secara beriringan antara surga dan neraka. Ini yang akan kita bahas terakhir pada pertemuan kali ini. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tidak sama. Apa sama orang yang sholat dan yang tidak sholat dalam kehidupan akhir? Tidak sama. Ini sekaligus jawaban bagi orang-orang liberal. Tidak sama. Ya kan? Tidak sama. Orang fasik dengan orang beriman tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ingat, iman dan amal saleh. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga-surga sebagai tempat kembali mereka. Nuzulan bima kanu ya'malun, tempat tinggal dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal saleh, tempat kembali mereka surga. Apa isinya surga? Ayat-ayat sebelumnya tadi sudah menjelaskan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang nanti bisa kita bahas, yang menjelaskan bagaimana karakteristik surga. Kemudian Allah berfirman pada ayat 20, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kembali mereka itu di neraka. Neraka, tempat kembali mereka itu di neraka. Mereka itu disiksa sebagaimana siksaan seperti yang disebutkan sebelumnya. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar, ya kan? Setiap kali mereka ingin keluar, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Menunjukkan bahwa penghuni neraka itu bukannya tidak ingin keluar, mereka ingin keluar, mereka itu merangkak,
merangkak di dalam neraka, ingin keluar. Tetapi setiap kali mereka ingin keluar, itu fiha, dikembalikan. Dan mereka tidak bisa keluar dari sana karena di samping surga ada yang menjaganya, di pintu surga, di pintu neraka ada yang menjaganya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antaranya ada para malaikat yang keras, tegas, tidak maksiat kepada Allah. Ya, jadi bukannya mereka tidak ingin keluar, mereka ingin keluar, mereka merangkak dari neraka itu. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Makanya yang disebut dengan orang fasik di sini pada ayat 20 di sini adalah orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan hari kiamat, mendustakan neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka ini yang kalian dulu dustakan, yang kalian dulu tidak percaya. Benar tak? Nanti kalau kita mati ada siksa kubur. Benar tak? Nanti ada hari kebangkitan. Benar tak? Nanti ada neraka. Ya sudah, disuruh merasakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa ayat dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah, yang menjelaskan seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya bahwa Allah mengumpulkan, menyatukan dalam banyak ayat antara surga dan neraka, penyebutan surga dan neraka, bahwa surga itu adalah balasan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, beramal salih. Adapun neraka itu balasan bagi orang-orang yang mendustakannya, tidak beriman kepada itu semuanya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya tauhidul ibadah. Kita mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala, jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan hidayah, di atas jalannya yang bisa mengantarkan kita kepada surganya, menyelamatkan kita dari nerakanya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.